semua tak lepas dari kuasamu. Karena engkaulah pemilik segala isi bumi dan langit. Engkaulah yang layak, yang diagungkan. Karena engkau maha agung, segala kehidupan adalah kuasamu. Pemilik karya besar. Siapa sih pemilik karya besar? Tanya seperti itu. Pemilik karya besar adalah orang-orang yang bisa menulis hidup tulisannya sampai sekarang. Bahkan sudah berumur ribuan tahun. Itulah orang besar di dalam menapai ilmu pengetahuan. Nah, seperti tadi Socrates, Aristoteles, Plato, seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, seperti tadi ya, yang banyak orang-orang sangat luar biasa, orang-orang seperti Zaid bin Sabit juga seperti itu ya, penulis yang sangat agung. Pemilik karya besar, langit masih cerah, begitu juga bumi masih terang benderang saat pemilik karya besar menggores sebuah pena. Tanda dunia mulai mengukir sejarah besar tentang peradaban manusia, terlukis lewat kata dan bahasa, menjadi karya besar di luar nalar kemanusiaan. Karya besar lahir dari kisah terjal penuh sandungan antara kebaikan dan keburukan di satu peradaban, antara moral dan kemungkaran di budaya kemanusiaan. Maka karya besar lahir menorehkan sebuah tinta tentang peradaban tatanan kemanusiaan. Itu yang jadi garis bawah ya, bahwa tulisan atau karya tulis itu melakukan sebuah perubahan tatanan kemanusiaan, dan juga tentang perubahan tatanan kebudayaan, juga tentang perubahan tatanan sosial, tentang semua keadaan kehidupan menjadi satu kata, perubahan. Itu ya. Memang seorang penulis itu memang pandai membuat gagasan baru, membuat ide baru. Dia melihat sisi-sisi yang baru, yang belum ada, dia lihat, diteliti secara jeli seperti itu. Ketika Ibnu Khaldun meneliti beberapa buku, ternyata buku itu terkontaminasi oleh kamuflase, di mana antara fiksi dan non fiksi menjadi satu. Makanya dalam ilmu filsafat ada bagi bapak induk buku, ada ilmu metafisika dan non metafisika. Kenapa? Bisa membedakan mana fiksi, mana non fiksi. Ibnu Khaldun pada situ bercampur, ilmu sejarah, ilmu sosiologi bercampur antara fiksi dan non fiksi. Ibnu Khaldun memberi garis besar. Oh ini fiksi, oh ini non fiksi. Dia memberi garis besar, memberi sebuah tatanan ilmu pengetahuan. Itulah Ibnu Khaldun kecerdasannya di dalam berpikir tentang ilmu. Ketika kita tidak punya ilmu itu, ketika kita membaca sebuah prosa, kita menganggap itu prosa itu misalnya ada benar ada, padahal itu hasil dari imajinasi penulis. Karena apa? Karena prosa yang ditulis itu bersifat idiom, bersifat majas. Jadi makanya perlu ada ilmu namanya ya. Ada garis bawah. Ada, jangan sampai fiksi dianggap non fiksi dianggap fiksi. Itu seperti itu. Ibnu Khaldun lah yang menggagas semacam itu. Pada zaman itu di Mesir, di negara-negara Tunisia, bahkan di negara Eropa terdapat pencampuradukan ilmu pengetahuan. Misalnya ketika cerita-cerita misalnya Abu Nawas tentang 1001 malam dia bercerita seperti ini seperti itu, orang merasa itu sebuah kebenaran, padahal itu sebuah imajiner seorang penulis. Jadi Ibnu Khaldun memberi sebuah gagasan, membedakan mana tulisan kamuflase dan mana tidak kamuflase. Itu kelebihan dari Ibnu Khaldun. Makanya dia termasuk pengantar ilmu pengetahuan, atau buku Muqaddimah, kitab Muqaddimah yang sangat populer menjadi kajian para sarjana barat maupun sarjana timur di bidang ilmu sosial. Bahkan Isaac pun juga dia menulis seperti itu. Jadi memang seorang penggagas itu sangat luar biasa ya dalam memberikan sebuah argumennya. Maka karya besar lahir menorehkan sebuah tinta tentang perubahan tatanan kemanusiaan, tatanan perubahan tatanan kebudayaan, tatanan perubahan tatanan sosial, tentang semua keadaan kehidupan menjadi satu kata perubahan, menuju goresan pena dalam membentuk hukum-hukum baru. Sebagai tatanan kehidupan umat menuju kemaslahatan. Semua lahir bersama karya besar digores lewat tinta keabadian.
tinta ke badan, sebuah istilahnya seorang penulis yang punya gagasan